Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nurfitrani Afifah dengan NIM 2302021050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi strategis dan antar organisasi dengan dosen pengampu Bu Ulan Andang Purnomo, SPD MKOM, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kita akan membahas pengertian sistem informasi strategis menurut Martin dan Laudat. Menurut Martin 1994, sistem informasi strategis adalah alat untuk mengimplementasikan strategis dengan menggunakan informasi, pengolahan informasi, dan komunikasi informasi. Menurut Loudon 1997, sistem informasi strategis adalah sistem komputer yang digunakan pada setiap tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Jadi, pengertian sistem informasi strategis itu sendiri adalah sistem informasi yang dirancang untuk mendukung perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Ciri-ciri utamanya adalah fokus pada tujuan jangka panjang, digunakan oleh manajemen tingkat atas, membantu dalam inovasi, diferensiasi, dan peningkatan daya saing, terintegrasi dengan strategi bisnis organisasi. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi strategis. Yang pertama, fokus pada pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, berorientasi pada masa depan dan keberlangsungan organisasi. Yang ketiga, terintegrasi dengan visi dan misi perusahaan. Dan yang keempat, digunakan oleh manajemen puncak. Dan yang kelima, seringkali melibatkan pengguna teknologi terkini dan analisis data. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan manfaat SIS. Yang pertama, menyelaraskan sistem TI dengan strategi bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi keunggulan kompetitif baru. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas jangka panjang. Yang keempat, memberikan informasi dan inovasi dan transformasi digital. Yang kelima, memungkinkan organisasi beradaptasi lebih cepat terhadap perusahaan pasar. Selanjutnya, kita akan membahas contoh sistem informasi antar organisasi. Yang pertama yaitu ada e-commerce, yaitu pengertiannya adalah menghubungkan toko online, jasa logistik, dan sistem pembayaran. Yang kedua ada e-government, kolaborasi antar instansi pemerintah dan publik. Yang ketiga ada SCM atau Supply Chain Management, koordinasi antara pemasok, produsen, dan distributor. Yang terakhir ada perbankan digital, integrasi antara bank, merchant, dan platform pembayaran. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi antar organisasi. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dan transparansi. Yang kedua, mempercepat proses bisnis antar pihak. Yang ketiga, mengurangi biaya dan duplikasi data. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Dan yang terakhir, mendorong inovasi bersama antar entitas. Tantangan implementasi sistem informasi antar organisasi. Yang pertama, perbedaan teknologi dan standar antar organisasi. Yang kedua, masalah keamanan dan privasi data. Yang ketiga, hambatan komunikasi dan budaya organisasi. Yang keempat, kebutuhan akan integrasi sistem yang kompleks. Dan yang kelima, ketergantungan pada komitmen bersama.
Hubungan antara sistem informasi dan strategi bisnis. Yang pertama, pendukung strategi bisnis. Sistem informasi membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Contohnya, jika strategis bisnis merupakan perusahaan diferensiasi produk, maka SI dapat digunakan untuk menciptakan layanan pelanggan yang unik atau sistem inovatif. Yang kedua, dapat membantu pengambilan keputusan. SI menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan strategis. Informasi yang akurat dan real time membantu organisasi merespon cepat terhadap perubahan pasar. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan strategi bisnis yang berbasis teknologi informasi, perusahaan bisa memotong biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan layanan yang lebih cepat dan personal. Yang keempat, menciptakan keunggulan kompetitif. Sistem informasi strategis memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing, misalnya melalui e-commerce dan otomatisasi layanan. Yang kelima, transformasi bisnis. Strategi bisnis modern seringkali bergantung pada sistem informasi untuk menjalankan transformasi digital, seperti berpindah dari toko fisik ke digital atau dari sistem manual ke otomatis. Contoh kasus nyata yang telah kita temui adalah perusahaan seperti Gojek atau Tokopedia menggunakan sistem informasi untuk menjalankan strategi mereka dalam hal kemudahan layanan, transparansi, dan kecepatan transaksi. Sistem informasi bukan sekadar pendukung, tapi menjadi inti dari strategi bisnis mereka. Yang selanjutnya kita akan membahas perbedaan sistem informasi strategis dengan sistem informasi konvensional. Yang pertama yaitu ada sistem informasi strategis atau SIS. Adalah sistem yang dirancang untuk mendukung strategi organisasi jangka panjang dan menciptakan keunggulan kompetitif. SIS membantu manajemen dalam pengambilan keputusan penting dan perencanaan masa depan. Sedangkan sistem informasi konvensional atau SIK digunakan untuk menunjang aktivitas operasional rutin organisasi. Fokusnya adalah meningkatkan efisiensi kerja seperti pencatatan data keuangan, absensi, dan pengajian. Jadi, simpulan dari materi kita kali ini yaitu sistem informasi strategi atau antar organisasi sangat penting dalam menunjang keberlangsungan bisnis dan pemerintahan modern. Dengan mengintegrasikan informasi secara strategis dan lintas organisasi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat. Meskipun tetap ada tantangan, namun dengan pengolahan yang baik, sistem ini dapat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi persaingan global. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.